Afghanistan tidak boleh lagi. Kepada negara Afghanistan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari negara Afghanistan akan menampilkan fashion show dan drama Si Singa Maharaja. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami akan memulai drama Si Singa Maharaja. Si Singa Maharaja adalah seorang pahlawan dari negeri Batak. Dia terkenal dengan ilmu kekebalannya yang disebut dengan Tasuban. Dia mempunyai kerajaan yang berada di Lembah Pakara. Si Singa Maharaja mempunyai nama asli dengan Patuan Besar Sinambola atau gelarnya Ampu Bola Batu. Si Singa Maharaja mempunyai banyak pengikut dan prajurit. Dia terkenal dengan keberaniannya saat menjajah, saat melawan penjajah. Oleh keberaniannya itu, Belanda menyusun rencana untuk membunuh Si Singa Maharaja. Pada tanggal 12 Mei 1907, pemerintahan Belanda mengirimkan seorang jenderal mereka yang terkenal dengan kejam dan bengis yang bernama Hans Christoffel. Hans Christoffel diutus ke negeri Batak pada tanggal 12 Mei 1907 dan akan memulai misinya. Jadi inilah penampilan dari Hans. Silakan. Bagaimana ini caranya? Dia bagaimana ini cara yang membunuh Si Singa Maharaja? mungkin caranya dia tuh tidak bisa dibunuh dengan peluru dan tidak bisa ditebas dengan pedang.
Terus bagaimana caranya? Mari kita pikirkan dulu. Oleh Siapa kau? Kemana kawan? Gimana caranya? Caranya adalah saya adalah salah satu prajurit dari Singamaraja. Dan dia Singamaraja tidak bisa terkena darah dan tidak bisa pula ditembak dengan pedang ataupun dengan peluru. Cara membunuhnya adalah kalian harus menumpahkan darah keluarganya. Bagaimana caranya? Kalian harus membunuh keluarganya. Kasih infonya. Baik. Dan kalian harus mendorong saya juga untuk menjadi raja di kampung saya. Baik. Dan akhirnya Hans tahu kelemahan si Singamangaraja, yaitu membunuh salah satu anggota keluarga Singamangaraja. Dan dengan darah itu, kalau terkena badan si Singamangaraja, dia akan mati. Ilmu kekebalannya akan hilang. Dan pada tanggal 17 Juni 1907 inilah hari kematian si Singamangaraja, yaitu dengan membunuh anggota keluarga si Singamangaraja. Mari kita cari keberadaan. Kita pasti. Mari jumpa kau. Pasti itu orang Singamaraja. Masuk. Dan pada saat itu ada warga kampung yang melihat kejadian itu dan melapor kepada si Singamangaraja, dan datanglah si Singamangaraja. Mana Belanda? Baru pada jauh sama bang. Sekarang kami udah tahu kelemahan kamu. Berarti sekarang tentu hari ini kau akan mati. Sembah. Mari kita lanjut. Kita udah selesai. Macam bola lo nih. Boleh.
Selanjutnya dengan tema penangkapan Kiai Hashim Ash'ari dengan kesan pengorbanan seorang santri kepada negara Albania dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Albania akan menampilkan kisah Kiai Hashim. Baiklah, kami ingin kebersamaan di sini. Kami akan menampakkan kebersamaan kami di sini sebagai kelompok Albania. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami guru dari Kiai Hashim akan mengadakan majelis zikir yang akan diserap oleh Belanda. Kiai Hashim sebagai guru. Assalamualaikum Pak Kiai, udah lama nggak jumpa Bapak. Waalaikumsalam. Iskandar mau kemana? Saya mau beli pasangan dulu. Baik, saya mau beli ke kedai. Saya dulu. Bagaimana? La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Saya mau beli pasangan. Hah? Saya mau beli pasangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Biasanya ya. Iskandar. Saya dari majelis KS Kirapan. Saya berzikir. Di mana masjid sekarang? Dia sedang berzikir di mana sana? Di mana dia berada? Di Jalan Mangga, Kelas 9. Cepat kasih tahu saya alamat yang sekarang. Jawaban sekarang takkan jawab tak. Kasih tahu saya akan saya tahu. Tidak. Takkan. Stop. Saya ingin beritahu. Saya ingin beritahu. Jalan. Apa lagi? Kamu masih. Siapa? Kami masih. Saya ingin sesuatu juga. Ada sesuatu. Biar nama saya Allah. It's number one. You and your family akan selamat. Tidak. Saya pindahkan. Buka dulu ya. Astagfirullah, astagfirullah, Action. Suara. Alright. I will give you tube. Pistol kayu boleh lah buat lupa kali ya. It's number one.
you and the family, Jadi bu, congratulations. Number 2, you and the school, you and the school, until that. Tidak. Saya tidak akan menghentikan dakwah saya. Saya tidak akan menghentikan dakwah Islam walaupun nyawa taruhannya. Astagfirullah. Jawab pertanyaan saya. Tolong kamu hentikan dakwah Islam. Tidak. Tidak, saya tidak akan pernah menghentikan dakwah Islam. Saya tidak akan pernah menghentikan dakwah Islam. Walaupun nyawa taruhannya. Tidak akan pernah. Dia dibunuh dia. Saki bisul kan? Alhamdulillah, kami telah selesai melakukan drama tentang Kiai Hasim. Dan kami berharap kepada Allah yang Maha Kuasa, semoga kami bisa mencapai. Dan kami di sini tidak berharap untuk bisa juara, tetapi kami ingin bisa menjadi santri yang tawaran kepada guru. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Albania. Negara ketiga, Brunei Darussalam, dengan tema Haji Abdul Said, dengan pesan atau cerita menyatukan perselisihan. Kepada Brunei Darussalam, dipersilahkan.
Indonesia pernah memiliki seorang diplomat yang diakui dalam kancah global. Pada tahun 1947, ia bahkan menghembuskan harapan Belanda atas klaim koloni di tanah air. Tokoh diplomat yang dimaksud ialah Haji Agus Salim. Ia menjadi salah satu tokoh yang memiliki peran penting pada awal kemerdekaan Indonesia. Mulai dari panitia 9 dalam BPU PKI hingga mewakili Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut dengan PBB. Mengutip ensiklopedia pahlawan semangat perjuangan kemerdekaan susunan Ertoto Sugiarto, Haji Agus Salim lahir di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat pada tanggal 8 Oktober 1884. Tokoh satu ini memiliki nama asli yakni Masyadul Haq yang artinya pembela kebenaran dan juga memiliki nama panggilan di Grand Oman karena perannya sangat berpengaruh dalam pergerakan kemerdekaan. Pada tahun 1947, beliau pernah menghadiri forum PBB yang juga dihadiri oleh perwakilan dari beberapa negara. Tiba-tiba terdengar suara yang maksudnya menghina Haji Agus Salim. Yang kita semua ketahui bahwa jenggot adalah sunnah Nabi. Dan Agus Salim salah satu dari orang yang mengamalkannya. Dan beliau pun tidak membalasnya dengan kemarahan, tetapi beliau membalasnya dengan perkataan. Sepengetahuan saya berada di forum manusia. Tapi kenapa saya mendengar suara kambing? Si penghina pun menjadi malu. Suatu ketika Haji Agus Salim menghadiri jamuan makanan antara perwakilan beberapa negara. Seluruhnya makan pakai sendok kecuali Haji Agus Salim. Beliau makan pakai tangan. Tiba-tiba terdengar suara olo-olo. Sudah secanggih ini zaman, kenapa masih ada yang makan pakai tangan? Kemudian Haji Agus Salim menjawab, tangan ini hanya saya yang menjilatnya, sedangkan sendok tuan-tuan sudah berapa malut manusia yang menjilatnya. Suatu ketika Haji Agus Salim juga pernah menghadiri forum antar dunia. Dia duduk di sebelah orang Belanda. Lalu beliau meminjam pulpen orang Belanda tersebut. Setelah memakai, lalu ia simpan pulpen tersebut di kantongnya. Tuan, boleh pegang pulpen? Beliau tidak mengembalikannya ke orang Belanda tersebut. Lalu orang Belanda tersebut ingin mempermalukan Haji Agus Salim di depan semua orang. Wahai tuan-tuan, lihat orang Indonesia ini. Dia pinjam pulpen saya,
tapi dia tidak mengembalikannya. Inilah Indonesia, sudah meminjam tapi tidak mengembalikannya. Astagfirullah. Haji Agus Salim tidak marah, beliau hanya menjawab. Astagfirullah. Lihat tuan-tuan, belum 5 menit pulpennya saya pinjam, sudah dia minta, dia sudah takut pulpennya tidak saya kembalikan. Sedangkan negara kami 300 tahun lebih dijajah, apakah berhak kami memintanya kembali? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua orang yang hadir terdiam. Itulah Haji Agus Salim. Beliau berperang tidak dengan senjata, tapi beliau berperang dengan ilmu intelektual. Cukup hanya sekian yang bisa kami peragakan. Mohon maaf dan salah dengar, kami minta maaf. Jazznya dengan tema atau tokoh Jenderal Sudirman dengan pesan mewujudkan kemerdekaan. Kepada negara jazznya dipersilahkan. Jenderal Sudirman adalah panglima besar TNI yang mewujudkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Dan drama kami adalah menyelamatkan anggota TNI yang disergap oleh Belanda. Merdeka! Jenderal Sudirman. Kamu, kenapa kamu memberontak? Tidak. Jujur.
Lalu, kenapa kamu berbuat seperti ini? Pakai senjata? Demi kemerdekaan Indonesia. Jujur. Sekarang, angkat tangan, cepat. Angkat tangan. Merdeka. Merdeka. Masih ada cara pulang semuanya tuh pagi aja. Hiburan malam ini terlalu. You siapa? Dia adalah pemimpin bangsa di sini. Dia adalah aset-asetnya emas di sini. Angkat tangan you. Kalian pilih pergi atau kena tembak di sini? Dari negara kami ini atau kalian mati sia-sia di sini? Kalian pergi di sini atau ditembak? Peo siapa lagi? Udah Ustaz, ini pesantren di mana Ustaz? Ini pesantren di Kota Padang. Menghadap di Jalan Al-Habisyi. Al-Habisyi, Masya Allah. Mengasih kebahagiaan hati teman-teman untuk kelompok. Menang kalah pun kami tetap menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maroko dengan tema atau tokoh Sultan Salahuddin. Malaysia. Dengan Walid nak boleh Malaysia. negara kelima Malaysia.
dengan tokoh Tuanku Imam Bonjol dengan pesan mengingat jasa pahlawan. Kepada negara Malaysia, dipersilahkan. ketiga, Tuanku Imam Bonjol melawan Belanda. Inilah momen-momen saat perjuangan Tuanku Imam Bonjol mempertahankan tanah Bonjol. Pada Agustus 1835 Masehi, benteng di perbukitan Bonjol jatuh ke tangan penjajah Belanda. Belanda juga mencoba mementak Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai. Wahai Tuanku Imam Bonjol, Jenderal Belanda ramai ada di masyarakat. Salah satu syaratnya satu, membebaskan rakyat Bonjol dari kerja paksa. Dua, Belanda tidak boleh menduduki tanah Bonjol. Kau pula yang saudaraku, kau tak lawanku. Astagfirullah. Allah Maha Kuasa. Akan tetapi Belanda tidak memberi jawaban, justru semakin ketat mengepung pertahanan di Bonjol. Sampai tahun 1836 Masehi, benteng Bonjol pun diserang. Allah, kita mempertahankan benteng Bonjol. Allahu Akbar. Allah. Maju. Jangan dulu. Sebelum itu, kami jelaskan, kaum Patri adalah gerakan umat Islam yang berjubah dan bersorban. Pada bulan Oktober 1837 Masehi, penjajah Belanda mengepung dan menyerang benteng Bonjol. InsyaAllah kita akan mempertahankan benteng Bonjol. Allah.
Hingga Tuanku Imam Bonjol tertangkap. Hingga Tuanku Imam Bonjol tertangkap, dan pada tahun 1839 19 Januari Tuanku Imam Bonjol dibawa ke Manado sampai ia wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maroko dengan tokoh Sultan Salahuddin. Pesannya yang disampaikan pembebasan Yerusalem dan tingginya sportivitas Islam. Kepada Maroko, dipersilahkan. Yerusalem dari paksa yang dipimpin oleh Raja Richard Dianber. Mohon berdiri, mohon untuk dari negeri kami kesempatan untuk hadir.
Sayyid III 1187 Masehi 564 Hijriah. Salahuddin mengalahkan Richard Lionheart di Perang Hittin. Salahuddin Al-Ayyubi adalah sultan kerajaan besar yang mencakup utara Irak. Beliau melakukan persiapan untuk melancarkan serangan terhadap orang-orang Prancis, membebaskan Yerusalem dari tangan mereka. Sultan Salahuddin pernah berkata tentang Yerusalem, bagaimana saya bisa merasa senang, menikmati makanan dan tidur dengan tenang, sementara Yerusalem berada di tangan pasukan saya. Pada tahun 17 Rabiul Akhir 583 Hijriah, setelah salat Jumat, Sultan bersama pasukan Islam menjurutkan takbir disertai doa kaum muslimin. Beliau keluar dari Damaskus menuju daerah Rasulullah lalu ke Busrah sehingga sampai di benteng Karak dan Syaubat, kemudian kembali ke Tiberias. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi selalu membangkitkan semangat kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah demi membebaskan Yerusalem dan Masjid Aqsa. Pasukan Salibis telah mengetahui rencana serangan ini sehingga mereka mengimpun pasukan lalu menuju Tiberias sehingga bertemulah kedua pasukan yang bermusuhan ini di medan perang Hittin. Pasukan Salibis di bawah pimpinan Richard Lionheart di Inggris dalam peperangan yang sangat dahsyat ini telah pecah pertempuran antara kedua pihak pasukan di lautan pada pasir sehingga bagus untuk berusaha mengalahkan musuh masing-masing. Assalamualaikum. Kenapa kau tidak menjawab salamku? Karena Nabi menjawab salam kepada orang yang tak agama yang itu. Untuk apa kau kesini? Untuk membebaskan Yerusalem dari tangan-tangan kalian. Karena kalian itu adalah orang yang membuat zalim dan kekufuran yang ada di negeri ini. Kalian membuat kezaliman kepada rakyat-rakyat yang ada di negeri ini. Kezaliman? Kezaliman apa yang kau maksud? Kezaliman yang kalian lakukan kepada rakyat muslim, rakyat yang tidak muslim yang ada di negeri ini. Apakah aku tidak pantas menjadi pemimpin? Tidak, yang pantas adalah orang yang menegakkan kalimat La ilaha illallah dan orang-orang yang memperbaiki negeri ini dengan yang hak takbir Allah Akbar. Ku dengar-dengar pedang kau cukup kuat, tapi tidak mungkin seperti pedang Raja Richard. Mari kita berpikir. Aku akan membawa dulu. Cukup kuat juga, tapi pedangku lebih kuat daripada kalian. Pedangku bisa membelah sutra. Dan ini. Bagaimana? Kalian bisa mengalahkan ini? Oh, kalau begitu mau, mari kita hadapilah kami dulu. Baik. Saya akan melawan kalian. Allahu Akbar. Hanya itu kemampuanmu, bukan kemampuanku.
Sebaiknya atau lebih baik kabul. Panggil tabib sekarang juga. Tabib, bawa dia di sana. Kemah, buat dia kemah kita. Pedang-pedang dihunus, tombak tajam dan panah-panah terlempar ke arah musuh. Kuda-kuda dan unta berlari berdiri dengan mengumpulkan debu-debu menuju arah musuh dalam jumlah yang sangat begitu besar. Peperangan yang berkecamuk antara kedua pasukan di atas bumi Hittin dengan begitu kerasnya. Dalam waktu yang singkat telah berjatuhan korban dari pasukan iblis yang mencapai 10.000 sergadu. Banyak darah tertumpah dan tubuh pasukan terluka. Saat kehausan dalam keadaan seperti ini, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi meraih kemenangan gemilang. Allahu Akbar. Siapa yang ke sini? Aku mau ke sini untuk menebus Raja Richard. Menebus dengan emas. Baik, aku terima. Alhamdulillah, bawa dia pergi. Okey. Halo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita berhasil mengalahkan mereka. Allahu Akbar. Berikutnya, Palestina, Menjurul dan Malaka. Misalnya disampaikan pahlawan yang telah lama hilang. Kepada negara Palestina, silahkan.
naskah drama tentang Tan Malaka, nama pahlawan yang telah lama hilang. Nama lengkap beliau Datuk Sultan Ibrahim Tan Malaka, seorang pejuang, guru dan pemikir. Beliau lahir pada tanggal 2 Juni 1945. Dia akan mengambil jalan yaitu jalan perjuangan tanpa pamrih. Bagian satu, guru yang diusir, Wanggelan Semarang tahun 1991, dan Malaka mengajar Anak-anak, merdeka itu adalah hak, dan hak itu harus kita perjuangkan, bukan dengan cara meminta, dan juga bukan dengan mengemis kepada para penjajah dan juga para sekutu. Ingat, Indonesia bermisi buatan mereka. Anda mengajarkan pemberontakan dan Anda dipecat dan Anda diasingkan. Lebih baik saya diasingkan daripada saya menjadi anak bangsa. Dari situ ia menjadi penggemar politik Belanda, Rusia, Filipina, dan Tiongkok. Ia menulis buku-buku menuju kemerdekaan Republik Indonesia yang kelak menginspirasi banyak pejuang. Namun politik pasca kemerdekaan penuh dengan rencana rahasia dan perbuatan licik, sehingga Tan Malaka mulai dipandang sebagai ancaman oleh bangsa yang sendiri. Bagian 2, Tan Malaka dan Hasan dikepung oleh tentara Indonesia sendiri di hutan Kediri tahun 1949 Masehi. Hello, kita sudah merdeka, tapi kenapa datang masih dijajah? Karena kebenaran itu lebih kita tutupi daripada penjajah, sehingga bangsa kita sendiri menganggap kita sebagai pemberontak. Permisi Tuan. Kredit ini perintah atasan. Jikalau memang kemerdekaan ini harus memakan korban, maka saya rela menjadi salah satu korbannya.
Kisah ini diambil dari kisah seorang ulama termasyhur pada zamannya. Bahkan sampai sekarang nama beliau masih harum di tanah Indonesia ini. Nama beliau dikenal pada saat masa kecil adalah Malik Amrullah. Dan setelah beliau belajar cukup lama dan beliau beranjak dewasa, beliau pun dikenal dengan nama Buya Hamka, di mana beliau adalah salah satu tokoh utama pahlawan Indonesia dari kalangan ulama modern. Beliau hebat bersilat, serta beliau pun tinggi. Dan tentunya sebagai pahlawan, beliau berani dan tegas dalam kedisiplinan. Pada suatu hari ketika beliau pergi berjuang melawan Belanda bersama rombongannya, dan di rombongan itu ada anaknya bernama Rusdi. Ketika beliau sedang melewati sungai, tiba-tiba ada orang yang menghadang mereka. Ketika diperiksa, mereka ternyata hanya orang-orang sesama bangsa. Imam itu Biarka pun marah dan mengingatkan mereka yang memberontak. Ketika beliau sedang mengingatkan mereka, tiba-tiba datang seorang tentara Belanda dari arah belakang dan ia pun menembak Buya Hamka. Lalu bagaimana Buya Hamka setelahnya? Berikut kisah selengkapnya. Hentikan tembakan. Hentikan tembakan. Kalian ini gimana? Kita sama bangsa Indonesia, tapi kita saling berselisih. Yang harus kita lawan itu tentara Belanda yang menjajah kita, bukan sama kita. Turunkan senjata. Turunkan. Darah kita sama merah, tulang kita sama putih. Merdeka! 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 Merdeka!
adalah kisah seorang pahlawan negara tapi tidak berdarah Indonesia. Dialah ajudan Nasution Pierre Tandean. Dia adalah korban salah sasaran PKI dengan pimpinan ANAID yang kejam. Dia mengorbankan nyawanya untuk menggantikan atasannya Jenderal Abdul Haris Nasution. Kisahnya bermula pada tanggal 30 September 1455 Masehi, 10 tahun setelah kemerdekaan pada akhir pemerintahan Soekarno. Pada malam 30 September, PKI melaksanakan penculikan 3 jenderal besar dan salah satu targetnya adalah Jenderal Nasution. Pada malam itu, seorang pahlawan telah menyelamatkan Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution dan negara dia mengorbankan nyawanya. Dialah Pierre Tandean. Pada malam itu dia terbangun karena suara tembakan dari luar rumah. Maka dia mengambil senjatanya dan mencek keluar rumah. Ketika Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution telah berhasil melompati pagar rumah tetangganya, dan Pierre Tandean disergap di luar rumah. Mana Nasution? Saya Nasution. Dia akhirnya ditangkap dan dibawa ke lubang buaya Jakarta Selatan, dan akhirnya dia disiksa dengan berbagai siksaan. Dipaksa untuk memberitahu keberadaan Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution. Mana Nasution? Ini bukan Nasution. Kamu bodoh. Kamu siapa? Cepat. Mana Nasution? Cepat. Cepat. Mana Nasution? Kamu bodoh. Kamu siapa? Saya ajudan Nasution. Di mana Nasution? Saya tidak akan memberitahu di mana keberadaan Nasution. Kamu bodoh. Kamu bukan Nasution. Kamu memerintah Indonesia tidak becus. Kamu pengkhianat. Anda semua yang pengkhianat, pemberontak negara, dasar pecundang. Kalian telah menyia-nyiakan pengorbanan pahlawan kalian dengan mengkhianati negara kalian sendiri dan
para jenderal negara kalian sendiri yang telah berusaha merdekakan negara kalian dari penjajahan. Di terakhir kali saya ulang perkataan saya, di mana Nasution besar bodoh untuk dia. Sudah saya katakan bahwa saya tidak pernah memberitahu di mana Nasution. Tempat dia. Akhirnya tendian gugur bersama 6 jenderal lainnya dan dimasukkan ke lahan yang sempit. Baiklah, saya akan menyampaikan teks proklamasi yang akan dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan juga pesanan lisan untuk bangsa Indonesia. Ini apa ini? Bang, lagu aja sama Proklamasi bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Selanjutnya kami akan membacakan pesan-pesan untuk bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya menyampaikan kesan saya pada malam hari ini, maka pesan saya pada malam hari ini dari saya sendiri, tapi saya menyampaikannya versi Insinyur Soekarno. Baiklah, kepada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur sesyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mengizinkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia kita ini.
Dan saya berterima kasih kepada pejuang-pejuang bangsa Indonesia yang mana telah bertumpah dalam demi negara Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah, perjuangan bangsa Indonesia tidaklah mudah, tidaklah semudah membuang ludah, tetapi perjuangan Indonesia penuh dengan tumpah dan darah. Sebab karena itu kita bebas dari penjajahan dan pembantaian dan kerja paksa dari negara Belanda. Dan sampai saat ini kita bisa hidup aman dan tentram dan bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman dan pendidikan dengan berfasilitas. Oleh karena itu, marilah kita hargai perjuangan bangsa Indonesia kita ini dengan tekun beribadah dan rajin belajar pendidikan agama. Sebelum kami menutup acara kami ini pada malam yang bahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan kata-kata penyemangat untuk bangsa Indonesia. Teruslah berjuang wahai negaraku. To be the best, when you feel the best. Jadilah yang terbaik daripada yang terbaik. Tapi jangan merasa yang terbaik. Sekian, terima kasih. Sekali lagi, Soekarno dan Hatta menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka! 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 Baiklah, saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kepada Tuan Juri. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Tegak, Pak. Bentar jalan. Dari tahu gerak. Bentar jalan. Balik kanan, gerak. Wis. Sebab kemerdekaan untuk umat semesta alam. Maka yang mencetuskan ini semua adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah mengorbankan seluruh kehidupannya agar manusia merdeka hidupnya di dunia dan merdeka nanti di akhirat buat selama-lamanya. Maka ini hikmah yang harus kita tanamkan. Jadi antum sekalian, bagaimana berjuang semaksimal mungkin, menggunakan umur, menggunakan waktu, tenaga dan potensi menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan acara selama 2 hari ini dapat membangun kembali semangat dalam diri kita bersama. Kekompakan kita jaga, saling menghormati, saling menghargai,
dan kita luruskan kembali niat kita datang ke Ma'had Darul Hijrah ini dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Kita jaga semuanya. Yang kecil menghormati yang tua juga menyayangi yang kecil. Kita muliakan para ustadz kita yang ada di Ma'had Darul Hijrah ini, sehingga nanti kita menjadi orang-orang yang berguna kehidupan kita ini, baik untuk dunia yang sementara, apalagi nanti untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya, dan bisa membanggakan kedua orang tua nantinya, membanggakan keluarga nantinya, dan bisa membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke ujung-ujung dunia tanpa batas. Maka jadikan momentum ini ke dalam diri kita sebagai penerus perjuangan Nabi, perjuangan para sahabat, perjuangan para alim ulama kita. Karena orang-orang terdahulu yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ini dominan dalam sejarah adalah orang-orang yang memahami ini agama. Dari ulama-ulama kita, dari para santri-santri kita yang telah berjuang bersungguh-sungguh untuk kemerdekaan. Jadi kita jadikan ini sebuah momentum untuk kita bersungguh-sungguh dalam kehidupan kita dunia yang sementara ini, insyaallah. Demikian saja yang dapat kita sampaikan pada penutup malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati segala kegiatan kita di tempat ini. Kegembiraan ini bisa kita jadikan semangat dan motivasi untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Demikian saja, kita tutup dengan kafarat. Apa Ustaz? Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti penilaian akan diserahkan ke Dewan Panitia, dan kita akan laksanakan acara penyerahan hadiah setelah seluruh hadiah terkumpul. Kita usahakan 1 pekan ya, saya. Biasa 1 pekan, nanti kita buat acara lagi untuk penyerahan hadiah yang telah memenangi daripada seluruh perlombaan. Kita serahkan ke panitia. Udah di belakang. Nama enggak? Terima kasih kita ucapkan kepada diri atas nasihatnya. Sekaligus untuk menutup acara kita pada malam ini. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada semua peserta atas segala usahanya dengan kerja kerasnya, kerja sama timnya, dan juga menampakkan dengan musyawarah-musyawarahnya, dengan bantuan-bantuan dari teman-teman lain. Juga kami ucapkan permintaan maaf kepada seluruh peserta dan juga kepada sesama panitia. Jika ada salah dengar, mohon dimaafkan. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna